sampaikan ke adik-adik. Jadi nanti akan ada pematerian dan tentu saja ada fase tanya jawabnya. Dan juga nanti mungkin adik-adik di sini sudah ada yang membaca atau melihat atau mendownload slide yang sudah saya upload di LMS. Jadi di situ nanti kita bisa berdiskusi dan juga mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke adik-adik ya. Oke, masih ada beberapa yang belum on, silakan diaktifkan kameranya. Anggita, silakan diaktifkan. Dian, siapa lagi di sini? Arya, Dewi, Sabina, silakan diaktifkan dulu kameranya, Dek. Lisna, oke. Oke, karena sudah jam juga, kita akan mulai. Ini masih ada 50 orang loh yang belum join ya. Jadi tolong diinfo ke teman-temannya, sebanyak yang belum join. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya, adik-adik? Sudah, dokter. Oke, baik. Oke, jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan proses pembentukan dan juga metabolisme energi pada miokardium. Jadi sebenarnya kuliah ini hampir sama atau materinya hampir sama dengan kuliah yang adik dapatkan misalnya di blok endokrin dan juga di blok digestif. Cuma di sini kita akan mengupas lebih dalam lagi terkait dengan proses-proses metabolisme. Jadi seperti adik-adik tahu, proses metabolisme itu dibedakan berdasarkan sumber dari energi itu sendiri atau substrat dari pembentukan energi itu sendiri. Jadi biasanya dari komponen apa yang kita makan, mulai dari karbohidrat, mulai dari protein, dan juga satu lagi ada lemak. Jadi dasar perbedaan metabolisme yang ada adalah dari 3 substrat tadi yang struktur kimianya itu berbeda. Gitu ya. Nah, untuk miokardium sendiri sebenarnya apakah proses metabolismenya sama atau berbeda dengan sel lain? Itu sebenarnya sebagian besar sama. Hanya saja dia proses metabolismenya atau kecepatan proses metabolismenya itu lebih cepat dibandingkan dengan sel yang lain karena terkait dengan aktivitas dari si miokardium itu sendiri, gitu ya. Dan selain itu dia juga ada satu jenis atau satu bentuk metabolisme yang dia spesifik hanya terjadi di otot jantung saja. Oke, jadi di sini, bentar, oke, jadi di sini saya ingin memberikan framework dulu ke adik-adik. Jadi di sini kita akan 3 pilar utama yang kita pelajari. Yang pertama tentu saja metabolisme energi itu sendiri. Jadi kalau ada proses di karbohidrat, ada proses glikolisis, selanjutnya ada siklus Krebs, dan selanjutnya ada transport elektron. Nah, selanjutnya itu begitu sama juga di proses untuk metabolisme lemak, itu dia ujungnya sama di siklus Krebs dan juga di transport elektron. Tapi untuk yang protein tidak akan saya bahas di sini karena keterbatasan waktu ya. Jadi frameworknya itu yang pertama, metabolisme energi di otot jantung yang secara general dimiliki oleh semua sel, dan juga ada satu jenis metabolisme yang hanya spesifik dimiliki oleh si otot jantung. Karena kaitannya dengan adanya enzim di sana ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah peran mitokondria. Jadi mitokondria ini berperan di proses metabolisme yang mana saja. Dan apakah dia spesifik hanya terjadi di miokardium ataukah di semua sel? Itu nanti kita akan bahas. Nah, penjelasan yang terakhir adalah marker. Kenapa marker, kalau di sini kita sebutnya markernya marker biokimia ya, yaitu protein. Jadi ada beberapa jenis protein, misalnya enzim ataupun struktural proteins yang kita gunakan sebagai marker pada kelainan-kelainan jantung. Dan di sini kita akan mengupas juga kenapa kita menggunakan marker biokimia. Kenapa tidak cukup misalnya dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang saja. Nanti itu kita akan bahas juga di sini.
Dan jenis-jenis markernya itu seperti apa, dan kapan waktu yang paling efektif kita untuk menentukan atau memeriksa jenis marker yang kita sudah pilih, gitu ya. Oke, di sini secara general dulu. Jadi jantung itu adalah organ yang paling aktif di dalam tubuh kita. Dia berdetak atau aktivitasnya itu dilakukan secara tidak sadar. Jadi kita tidak mengkontrol aktivitasnya menggunakan otak gitu ya. Nah itu sehingga karena aktivitasnya cukup tinggi itu kita tidur pun dia masih beraktivitas. Karena aktivitasnya sangat tinggi itu dia membutuhkan energi yang sangat besar. Jadi ketika dia membutuhkan energi yang besar, aktivitas besar, energi besar, tentunya metabolisme energi juga yang sangat besar. Nah, selanjutnya di sini ada poin sebagian besar atau 95% ATP yang dihasilkan di jantung itu adalah dari proses fosforilasi oksidatif di mitokondria. Jadi fosforilasi oksidatif itu adalah transport elektron ya, nama lainnya. Nah, selanjutnya mitokondria ini mengisi 30 sampai dengan 50% sel. Jadi kalau dibandingkan dengan sel normal yang aktivitasnya tidak sebesar dari aktivitas di sel pada otot jantung, itu ukuran mitokondrianya bisa lebih kecil. Sedangkan kalau di jantung dia lebih besar. Kenapa? Karena supaya luas areanya itu lebih besar sehingga energi yang bisa diproduksi juga jauh lebih besar. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah beberapa bentuk ya perbandingan dari sumber energi untuk jantung itu sendiri. Yang pertama fatty acid, lemak. Ini sebentar. Dia di dalam kondisi normal atau kita tidak beraktivitas terlalu berat dan juga kita tidak dalam kondisi mengkonsumsi makanan, itu adalah yang paling besar biasanya digunakan adalah lemak. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang diet, nah ketika teman-teman membatasi konsumsi gula atau glukosa, itu yang akan dibakar atau digunakan dalam proses metabolisme energi itu adalah fatty acid. Nah ini contohnya, dia di kondisi fasting, itu dia paling besar digunakan dibandingkan glukosa, gitu ya. Nah selanjutnya, kalau kondisi post meal, artinya setelah makan, kandungan glukosa tinggi, kadar glukosa dalam darah tinggi, insulin aktif sehingga mengaktifkan proses penyerapan glukosa. Sehingga di sini pada saat kondisi setelah makan, yang paling banyak digunakan dalam proses metabolisme adalah glukosa. Istilahnya yang paling banyak dibakar itu adalah glukosa. Sedangkan di sini ada namanya asam laktat. Kapan asam laktat ini digunakan? Itu pada saat tubuh melakukan exercise. Kenapa asam laktat yang paling banyak digunakan? Karena pada saat kondisi tersebut, jantung dia paling cepat, detaknya paling cepat, artinya aktivitasnya cepat sekali dibandingkan kondisi normal. Dan juga ada otot-otot juga yang melakukan aktivitas sehingga perlu otot-otot lain pada organ lain, ataupun pada jaringan dalam tubuh yang juga memerlukan energi. Sedangkan pada saat exercise, itu kita membutuhkan sangat banyak energi, misalnya 2-3 kali lipat lebih tinggi, sehingga asupan oksigen itu juga perlu lebih banyak. Kenapa? Karena proses metabolisme yang umum terjadi pada pada hewan ataupun manusia seperti kita itu adalah metabolisme energi yang bersifat aerob atau membutuhkan oksigen. Tetapi kita juga bisa menghasilkan energi dari metabolisme anaerob atau tanpa oksigen. Disinilah perannya asam laktat. Jadi pada saat energinya dibutuhkannya sangat banyak, sehingga digunakanlah asam laktat, terutama pada saat exercise, jadi tidak perlu oksigen. Nah, itu alasan juga teman-teman ketika melakukan exercise, nafasnya sangat cepat atau terengah-engah. Karena di situ kondisinya tubuh sangat memerlukan oksigen. Nah, ketika tubuh itu tidak bisa mensuplai jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk proses metabolisme, akan terjadi proses aktivasi dari metabolisme asam laktat. Gitu ya. Kalau piruvat ini merupakan cadangan-cadangan ataupun sisa-sisa dari proses metabolisme yang tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya. Misalnya di proses glikolisis pada metabolisme glukosa,
itu dia menghasilkan asam pirufat. Nah, selanjutnya asam pirufat ini tidak dilanjutkan ke pembentukan asetil-CoA ataupun siklus Krebs, sehingga dia akan disimpan di dalam tubuh, gitu ya. Oke, di sini saya buat skema atau ringkasan terkait dengan jenis-jenis makanan yang kita konsumsi dan sumber energinya. Jadi karbohidrat, protein, dan juga lemak, gitu ya. Nah, selanjutnya proses awal yang kalian alami ketika kalian mengkonsumsi makanan ini adalah proses pencernaan dan juga absorpsi. Itu kalian pelajari di blok digestif, gitu ya. Nah, selanjutnya proses ini adalah untuk menyederhanakan dari komponen-komponen makanan itu. Jadi misalnya karbohidrat dia kompleks, C-nya ada banyak, atau karboner, rantai karbonnya ada sangat panjang. Nah, dibuat lebih sederhana menjadi monosakarida, contohnya adalah glukosa. Nah, selanjutnya untuk protein, dia akan disederhanakan menjadi prekursor-prekursor yang paling sederhana, yaitu asam amino, gitu ya. Kan rantai asam amino membentuk yang namanya protein. Nah, selanjutnya untuk lemak sendiri, dia akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, di proses selanjutnya ini, ketika kita sudah mendapatkan substrat-substrat yang sederhana, itu akan ada namanya proses katabolisme. Di proses katabolisme ini adalah proses pemecahan lagi. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya proses glikolisis, itu pada glukosa. Nah, itu dia akan merubah si glukosa ini menjadi asam pirufat. Nah, selanjutnya asam pirufat akan dirubah menjadi asetil-CoA. Jadi semua proses katabolisme, mulai dari yang berasal dari karbohidrat, yang berasal dari protein, ataupun yang berasal dari lemak, ujungnya adalah membentuk asetil-CoA. Jadi hanya prekursor asetil-CoA saja yang bisa masuk ke dalam siklus Krebs dan juga transport elektron. Iya, jadi itu poinnya. Jadi semuanya dirubah ke bentuk asetil-CoA. Nah, selanjutnya, di mana proses semua ini terjadi? Jadi proses katabolisme sampai membentuk asam pirufat itu terjadinya di sitosol. Sedangkan untuk pembentukan asetil-CoA, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan juga di sini bukan transfer ya, tapi transport elektron, itu semuanya terjadi di mitokondria. Jadi mitokondrianya itu bentuknya seperti ini, ada banyak ruangan yang nanti akan kita pelajari lebih dalam, ada outer membran, jadi dia mitokondria itu double layer. Kalau teman-teman sudah belajar di semester 1 ya, human body and cell, itu di sana dijelaskan bahwa mitokondria itu ada 2 layer, ada outer layer, dan juga ada inner membran. Terus selanjutnya ada cristae, dan di dalamnya ada matrix. Dia juga punya DNA. Jadi di sini adalah lokasi-lokasi yang akan digunakan untuk proses metabolisme energi yang nanti kita akan melihat lebih jelas lagi di slide selanjutnya. Oke, kita mulai dulu dari metabolisme karbohidrat. Jadi metabolisme pada karbohidrat ini dibagi menjadi 2 tahap. Berdasarkan ketersediaan dari oksigen yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ketika oksigen itu melimpah atau cukup banyak, dapat ditransport oleh tubuh, itu dia akan mengalami proses yang namanya glikolisis, pembentukan asetil-CoA, masuk ke dalam siklus Krebs, dan juga transport elektron. Sedangkan ketika dia dalam kondisi anaerobik, gitu ya, artinya tidak ada oksigen, itu dia akan membentuk yang namanya asam laktat. Produk akhirnya adalah asam laktat. Jadi glikolisis ini akan dibentuk menjadi asam laktat. Nah, untuk perbedaan antara anaerobik dan aerobik itu teman-teman bisa lihat di grafik ini ya, di sebelah kanan. Ketika di aerobik proses glikolisis akan menghasilkan asam pirufat, dan selanjutnya asam pirufat akan ditransfer ke dalam mitokondria atau ditransfer ke dalam mitokondria untuk membentuk asetil-CoA. Sedangkan ketika dia tanpa oksigen, karena proses transportnya ini sendiri membutuhkan oksigen. Ini ya. Jadi transportnya ini membutuhkan oksigen. Ini. Sehingga ketika tidak ada oksigen, asam pirufat tidak akan bisa ditransfer ke dalam mitokondria.
sehingga tidak terjadi pembentukan ATP maksimal, yaitu 34 ATP. Tapi kalau dikurangi dengan penggunaan ATP, dua penggunaan ATP pada proses glikolisis, jadi total penggunaan ATP semuanya adalah 32. Gitu ya. Nah, ini kalau terjadi, ini adalah kondisi ketika proses itu punya oksigen. Sedangkan kalau proses itu tidak punya oksigen, setelah dia membentuk asam piruvat, dia akan ada proses yang mengaktifkan atau diaktifkan oleh enzim-enzim sehingga akan membentuk yang namanya asam laktat dan juga alkohol plus CO2. Alkohol plus CO2 ini dibuang melalui sistem pernafasan, sedangkan asam laktat ini akan disimpan di dalam liver. Itu ya. Nah, kalau total kita lihat tadi aerobik itu ada 32 ATP, sedangkan anaerobik itu dia ada pembentukannya 4 ATP. Dari glukosa menjadi piruvat, itu 4 ATP yang dibentuk. Selanjutnya dari piruvat ke asam laktat itu ada 2 ATP. Jadi total 6 ATP gitu kan. Nah, dari 6 ATP itu dikurangi 2 ATP yang digunakan pada awal. Pada proses pembentukan awal. 2 ATP ini dipakai untuk glukosa itu bisa masuk ke dalam sel. Gitu ya. Jadi totalnya adalah 4 ATP. Jadi ini perbedaan jumlah energi yang dihasilkan ketika pernapasan itu terjadi secara aerobik dan juga dibandingkan dengan yang anaerobik. Jadi jauh sekali 32 dan juga 4. Oke, selanjutnya ini adalah ringkasan. Ini adalah ringkasan di mana proses itu terjadi. Yang pertama glukosa di sitoplasma seperti yang saya sudah jelaskan. Ketika ada oksigen di sini, dia akan ditransfer ke mitokondria, dan tepatnya di matriks mitokondria, dibawa ke matriks mitokondria, dia akan berubah menjadi asetil-CoA. Nah, ketika itu akan masuk ke dalam siklus Krebs. Di dalam siklus Krebs ini, proses siklus Krebs ini dihasilkan ini. 2 NADH dan 1 FADH2, gitu ya. Nah, selanjutnya NADH dan FADH2 ini adalah 2 molekul yang berperan dalam proses transport elektron. Ini. Nanti molekul ini yang selanjutnya berdasarkan gradien muatan itu nanti akan dirubah menjadi ATP. Singkatnya seperti itu ya. Nanti untuk proses detailnya nanti kita akan bahas. Jadi untuk proses elektron transport ini, dia terjadi di inner membran mitokondria. Ya, di inner membran dan juga ada satu lagi lokasinya adalah transmembran mitokondria. Jadi ada 2 lokasinya. Karena berkaitan dengan proses pergerakan dari si elektron itu sendiri. Nanti kita akan lihat detailnya di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini adalah metabolisme asam laktat. Jadi di sini saya akan singkat saja menjelaskan, ini terjadi asam laktat diproduksi ketika exercise. Biasanya terjadinya di muscle atau di otot ya. Nah, selanjutnya ketika dia masih belum ada oksigen yang cukup, dia bisa ditransfer ke liver untuk disimpan. Nah, ketika nanti ada oksigen yang cukup, laktat ini selanjutnya akan dirubah lagi menjadi glukosa. Dan bisa masuk ke dalam proses glikolisis lagi. Ya. Nah, selain dia disimpan di dalam liver, dia juga bisa ini ditransportkan langsung ke dalam mitokondria. Ini kan mitokondria nih. Ini mitokondria. Oke, nah asam laktat ini bisa ditransfer atau bisa berpindah ke dalam mitokondria melalui protein. Sini ya, protein reseptor. Di sini namanya MCT atau MCAT. Jadi ada yang menyingkatnya menjadi MCT, ada yang menyingkatnya menjadi MCAT. Nanti adik bisa cari sendiri kira-kira kepanjangannya apa untuk protein transporter ini gitu ya. Nah, melalui protein ini si asam laktat itu bisa masuk ke dalam mitokondria.
Nah, ketika ada yang namanya LDH, ini enzim LDH, itu asam laktat bisa dirubah menjadi piruvat kembali. Ya, bisa berubah piruvat, dan ketika kembali lagi oksigennya cukup, karena di sini ada proses yang namanya oxidation. Oxidation adalah artinya pemecahan oksigen, sehingga si piruvat yang tadi dibentuk dari asam laktat bisa membentuk yang namanya asetil-CoA dan kembali masuk ke dalam siklus Krebs, gitu ya. Itu kurang lebih proses dari metabolisme asam laktat. Selanjutnya kita masuk ke metabolisme asam lemak. Jadi di sini sebenarnya untuk metabolisme asam lemak, kalian akan bisa dapatkan lebih detail lagi di blog yang tadi saya sampaikan, blog endokrin. Cuma di sini saya ingin memberikan gambaran ke adik-adik bahwa ada proses di sini yang namanya beta oksidasi. Jadi di proses beta oksidasi ini adalah pembentukan si fatty acid ini menjadi prekursor yang siap untuk masuk ke dalam ini. Gitu ya. Nah, jadi si fatty acid ini akan masuk ke dalam sitosol, dalam sitosol dulu, itu melalui yang namanya karnitin. Dia masuk ke dalam sitosol, selanjutnya dia masuk ke dalam mitokondria. Di proses di sitosol ini, si fatty acid dia akan berubah menjadi asetil-CoA. Di sini saya tidak akan memberikan secara detail mekanismenya seperti apa, reaksinya seperti apa. Jadi kalian cukup membayangkan saja garis besarnya, ya. Soalnya nanti waktunya habis. Jadi sini dia akan dibentuk asil-CoA. Kalau yang tadi kan asetil-CoA, yang ini asil-CoA. Nah, asil-CoA ini akan ditransferkan ke dalam inner mitokondria membran. Ya, ke dalam inner mitokondria membran itu dia menggunakan atau melewati si karnitin lagi. Dia melewati si karnitin lagi, tetapi harus berikatan dengan karnitin palmitositranferase 1. Ini ya, ini nama proteinnya. Kalian tidak usah hafal, cuman cukup tahu singkatannya juga nggak masalah. Oke, selanjutnya dia akan masuk ke namanya beta oksidasi. Reaksi beta oksidasi. Produk akhirnya apa? Produk akhirnya adalah enoyl-CoA. Ini ya, enoyl-CoA ini yang selanjutnya akan masuk ke sini. Nah, selanjutnya akan masuk ke transfer elektron. Jadi semua proses metabolisme yang paling banyak menghasilkan energi itu sebagian besar itu terjadinya di mitokondria. Jadi ketika itu tidak terjadi di mitokondria, seperti proses glikolisis anaerob, itu hanya menghasilkan sedikit ATP, gitu ya. Selanjutnya, kita masuk ke sesi yang kedua, atau bagian yang kedua, yaitu peran mitokondria dalam pembentukan energi jantung. Oke, sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Masih 121 orang ya, padahal kalian jumlahnya 157. Jadi masih banyak yang belum join. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Siapa nih? Meisa. Meisa, ada yang ingin ditanyakan, Meisa? Meisa ada? Sih dokter, untuk saat ini masih belum dokter, terima kasih. Oke, Meisa mukanya kok nggak kelihatan ya Meisa ya? Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah jelas untuk proses metabolisme sampai di sini? Kita bahasnya banyak loh dari tadi metabolisme. Sudah jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, terima kasih. Saya panggil satu lagi dulu deh, Lisna. Lisna ada? Ada, Bu. Tapi kenapa gelap ya, Lisna ya? Maaf, Bu, saya ada gangguan koneksi karena tadi ada mati lampu juga. Oh gitu. Oke, Lisna sudah jelas untuk proses metabolisme, Lisna? Sudah, Bu.
Oke, sekarang ini ya, berarti sudah jelas Lisna ya. Mungkin sedikit Lisna, kira-kira perbedaan antara glikolisis aerob sama yang anaerob itu prosesnya bedanya di mana ya Lisna ya? Kenapa dia memerlukan oksigen si aerob, sedangkan si anaerob dia tidak memerlukan oksigen? Kira-kira kenapa Lisna? Oke, Lisna tiba-tiba hilang ya. Siapa nih? Rista. Kira-kira kenapa Rista? Silakan di-unmute dulu mikrofonnya. Kira-kira bedanya nih di glikolisis aerob sama anaerob itu apa? Dan peran oksigen. Ya, silakan. Bedanya ada di tempatnya mungkin, Bu. Siapa tuh yang jawab tadi? Saya. Siapa tuh ya? Sorry, saya tadi lagi ngecek. Oke, Rista, berarti bedanya di tempatnya, di lokasi terjadinya gitu ya? Oke, kalau peran oksigen sendiri itu sebenarnya untuk apa, Rista? Kenapa di aerob itu dia perlu ada oksigen, dan sedangkan di anaerob itu dia bisa menghasilkan energi tetapi tidak memerlukan oksigen? Untuk yang aerobnya biar membantu masuk ke mitokondrianya mungkin, Bu. Oke, baik. Sip, oke, terima kasih Rista. Ya, jadi tadi ya oksigennya berfungsi untuk dia membantu si pirufat masuk ke dalam mitokondria. Oke, kita lanjut ya. Nih, jadi 3 reaksi yang penting yang dalam proses metabolisme yang terjadi di dalam mitokondria. Yang pertama adalah pembentukan asetil-CoA, selanjutnya ada siklus Krebs, dan juga yang terakhir adalah bukan transfer lagi, tapi transport elektron. Nah, itu lokasinya apakah sama atau berbeda? Jadi lokasinya itu berbeda di mitokondrianya ya. Untuk pembentukan asetil-CoA-nya sendiri, siklus Krebs dan juga siklus asam sitrat. Jadi siklus Krebs dan juga siklus asam sitrat itu adalah reaksi yang sama. Nah, itu terjadinya di matriks mitokondria. Sini ya. Dalam sini, selanjutnya untuk proses yang namanya transport elektron itu terjadinya di inner mitochondrial membran. Ya, inner mitochondrial membran itu adalah yang paling dalam, lapisan si membran mitokondria yang paling dalam, dan juga ruang yang hijau ini adalah ruang antara si inner membran dan juga outer membran. Ini outer, ini inner. Nah, ruang di antaranya itu disebut dengan transmembran space. Jadi si proses transport elektron itu terjadi di inner mitochondrial membran dan juga di transmembran space. Ini ya, jadi di 2 lokasi itu. Oke, jadi di sini juga saya sudah berikan sedikit penjelasan untuk terkait dengan outer membran. Dia bisa dimasuki oleh substrat-substrat yang ukurannya cukup besar atau berat molekulnya kurang dari 500 Dalton. Itu ya. Dia bisa dikatakan cukup besar dibandingkan dengan inner membrannya itu sendiri. Nah, dia masuknya melalui apa? Dia masuknya melalui pori, yang disebut dengan porin. Jadi di outer mitochondrial membran ini, di sini, itu dia memiliki pori-pori yang disebut dengan porins, yang bisa dengan bebas dilalui oleh molekul yang memiliki berat molekul kurang dari 500 Dalton. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah inner membran. Jadi inner membran ini dibandingkan dengan outer membran yang bentuknya lurus, inner membran ini dia bentuknya berliku-liku. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memperluas luas areanya. Jadi dia melipat ke dalam, seperti ini tonjolan ke dalam. Nah, ini disebut dengan cristae. Nah, makanya kenapa ketika dia melipat-lipat seperti ini, hal ini menyebabkan si cristae atau si area yang
dihasilkan oleh si inner membran ini luasnya dia 5 kali lebih luas dibandingkan dengan outer membran, gitu ya. Nah, selanjutnya dia juga mengandung kardiolipin, di mana kardiolipin ini terletak di outer membran. Nah, selanjutnya kardiolipin ini sifatnya impermeable terhadap ion ataupun elektron ataupun proton. Artinya tidak bisa dilewati, gitu ya. Nah, selanjutnya terdapat juga, jadi di sini karena di sini terjadi adalah proses metabolisme ya, ada 3 proses penting yang terjadi di sini, sehingga di dalam area si mitokondria ini baik di matriks, baik di transmembran space ataupun di inner mitokondrial membran itu dia memiliki banyak protein. Ya. Protein yang akan saya highlight di sini adalah protein yang terdapat di inner membran. Kenapa? Karena protein ini yang nantinya akan berperan dalam proses transport elektron. Jadi di sini ada 4 kompleks protein ya. Jadi yang pertama adalah NADH dehidrogenase, terus ada sitokrom B sampai C, dan selanjutnya adalah sitokrom oksidase. Dan terakhir adalah di mana protein ini yang akan membentuk ATP. Jadi namanya ATP sintetase. Karena dia mensintesis ATP. Ini jenis atau ini adalah kompleks keempat. Jadi kompleks pertamanya itu adalah NADH dehidrogenase, setelah itu kompleks kedua adalah sitokrom B sampai C1, dan yang ketiga adalah sitokrom oksidase. Selanjutnya yang kompleks keempat, itu yang fungsinya membentuk atau mensintesis si ATP, dia namanya ATP sintetase. Gitu ya, jadi ini ada 4 protein utama yang berada di inner membran yang fungsinya untuk yang akan berperan penting keempat ini dalam proses yang namanya transport elektron. Oke, kita masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Jadi di sini yang masuk seperti awal tadi kan asam pirufat itu dirubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini adalah suatu molekul yang memiliki rantai karbon 2. Jadi rantai karbonnya cuma 2, masuk ke dalam siklus Krebs, dia akan ketika dia masuk nih, ini prosesnya. Jadi asetil-CoA akan dirubah menjadi sitrat. Beda ya, jadi asetil-CoA ini adalah struktur kimianya, yang rantai karbonnya cuma 2, selanjutnya dirubah menjadi asam sitrat, ya rantai karbonnya itu ada 6. Nih, yang abu-abu ini ya, kalau dihitung jumlahnya ada 6. Jadi itu dia asam sitrat berubahnya. Nah, dalam proses perubahan ini, atau siklus Krebs, namanya siklus Krebs, artinya tidak ada produk akhir di siklus ini, karena dia akan berhenti di sini substratnya. Jadi tidak akan ditransfer ke proses transport elektron. Yang akan masuk ke dalam proses transport elektron adalah produk sampingan dari si siklus Krebs ini. Apa itu? Yang pertama ada NADH. Di sini ada NADH dan seharusnya ada FADH juga. Cuma saya nggak ketemu FADH-nya ada di mana. Jadi di sini ya, yang akan masuk ke siklus Krebs itu adalah NADH dan juga FADH2. Nah, di sini, di proses siklus ini, perubahan asam substrat ini, yang pertama misalnya sitrat menjadi isositrat, selanjutnya menjadi alfa ketoglutarat, dia menghasilkan satu NADH dan melepaskan CO2. Kenapa bisa CO2 dilepaskan? Karena dalam proses ini, itu dia memerlukan oksigen. Sehingga ada produk sampingan yaitu CO2. Jadi setiap proses atau reaksi kimia yang menghasilkan CO2 pasti dia memerlukan yang namanya O2 atau oksigen. Jadi siklus Krebs ini, jadi peran oksigen tadi tidak hanya mengantarkan si asam pirufat ke dalam mitokondria, tapi dia juga oksigen ini juga sebagai perantara untuk siklus Krebs ini bisa berjalan. Dan nantinya oksigen juga akan menjadi krusial di proses transport elektron sebagai perantara gitu ya. Jadi di proses ini ketika dia menghasilkan O2, dia menghasilkan CO2, dia akan menghasilkan atau dia akan membutuhkan si O2. Ketika O2 itu tidak ada, proses isositrat tidak akan bisa dirubah menjadi alfa ketoglutarat. Jadi dia akan stop reaksinya di sini. Oke.
ini ya, koenzim dalam bentuk tereduksi, ini, yaitu NADH dan juga FADH, FADH2 biasanya, itu akan masuk ke dalam rantai transport elektron. Oke? Oke, di sini ada video singkat. Saya ingin memberikan gambaran sedikit terkait apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh ketika kita atau ketika transport elektron itu berlangsung, atau bagaimana transport elektron itu berlangsung. All eukaryotic cells from yeast to those that make up the human body contain membrane-bound organelles with specialized functions. Mitochondria are double-membraned actions that take Kita langsung masuk aja ya ke inner mitochondrial membran. Jadi ini ceritanya adalah membran bagian dalamnya si mitokondria. membrane is to act as a barrier Jadi to dia, positively charged particles called protons, thus allowing a concentration gradient to be maintained double membran where ya. the intermembrane Jadi, space ada dua has far more protons than the fosfolipid matrix. di sini. On F0 ATP synthase, Oke, which ini uses the proton adalah gradient si ATP to drive the synthesis of sintase. ATP Jadi dia yang molecules. fungsinya untuk mensintesis si ATP tadi. These ATP molecules ultimately provide the energy for most of the cell's reactions, produce electrical energy by using top rotating, and Oke, ini kompleksnya at the tadi. heart of this system are 4 protein complexes, numbered 1 through 4. Nah, jadi ini kompleks 4-nya itu dia jadi satu dengan si Complexes ATP 1, sintase. 3, and 4 directly pump protons from the matrix into the intermembrane space. Jadi intinya adalah perubahan bagaimana caranya NADH ataupun FADH2 itu dia bisa dirubah menjadi ATP. Jadi perubahan ini pembentukan energi ini terjadi ketika ada gradien konsentrasi atau gradien muatan antara proton dan juga elektron. Jadi protonnya ini dipompa ke dalam, elektronnya dipompa keluar. Jadi protonnya dapatnya dari mana? Jadi protonnya dapatnya dari NADH2 dirubah menjadi NADH plus ditambah H plus gitu ya. H plusnya ini adalah protonnya. Nah, adanya gradien muatan ini yang menyebabkan terjadinya pembentukan ATP. Complex 2 does not directly pump protons, but it does promote proton pumping in complexes 3 and 4. Proton pumping requires energy, and the 4 protein complexes get this energy by transferring electrons through a series of coupled reactions. That is why deposits 2 high-energy electrons in complex 1. Oke, jadi intinya di situ adalah ada 4 kompleks protein yang berperan di sana. Adanya gradien muatan antara proton dan juga elektron yang menyebabkan terjadinya atau terbentuknya ATP sendiri. Jadi protonnya dapat dari mana? Protonnya dapatnya dari H plus dari NADH2 atau dari NADH2 atau FADH2 gitu ya. Jadi dapatnya dari sana. Dan selanjutnya poin selanjutnya yang kalian harus highlight adalah ketika adanya gradien muatan ini, dia akan menyebabkan ikatan antara ADP dengan fosfat. Jadi ketika ada ikatan antara ADP dengan fosfat, dia akan membentuk yang namanya ATP. Gitu ya. Jadi itu prosesnya. Proses yang terjadi di transfer elektron ini. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh, supaya tidak terlalu detail dan tidak terlalu membingungkan. Jadi poinnya di situ. Poin yang kalian highlight di mekanisme transport elektron adalah itu, gitu ya. Oke, ini ringkasan lebih detailnya. Cuman di sini saya ingin meng-highlight, tadi kan seperti teman-teman sudah dengar, kalau NADH di kompleks 1, dia mensupport kompleks 2 juga kompleks 3 untuk melakukan perannya, gitu ya. Di kompleks 4, dia nanti akan berikatan dengan si ATP sintetase, dan akhirnya dia akan membentuk yang namanya ATP di sana. Oke, di sini kita masuk ke
satu lagi yaitu metabolisme spesifik yang hanya dimiliki oleh miokardium atau sel-sel pada otot jantung, yaitu kreatin kinase. Kenapa? Karena di otot jantung ini dia mempunyai kreatin kinase atau enzim CK. Di enzim CK ini ketika tubuh ini kondisinya memproduksi ATP yang sangat banyak gitu, sedangkan kebutuhan ATP-nya tidak tinggi, ATP ini akan disimpan. Nah, bagaimana proses penyimpanan ATP ini? Jadi proses penyimpanan ATP ini nantinya melewati suatu reaksi, yaitu yang si CK ini atau kreatin kinase ini akan berikatan dengan ATP. Oke, sebentar. Ya. Jadi kreatin ini akan berikatan dengan ATP sehingga menghasilkan kreatin P dan juga ADP. Seperti di transfer elektron sebelumnya ya. Jadi ADP berikatan dengan P atau fosfat itu akan menjadi ATP. Sedangkan ketika dia dipecah dia akan menjadi P dan juga ADP. Jadi sifat reaksinya itu adalah reaksi reversible. Reaksi reversible itu adalah artinya dia bolak-balik. Dia bisa dibentuk menjadi ATP, dan ketika dia sudah dibentuk menjadi ATP, dia bisa dipecah lagi menjadi ADP dan juga fosfat. Gitu ya. Nah, selanjutnya, si ATP ini akan disimpan dalam bentuk kreatin fosfat dan juga ADP. Nah, ketika dia di mana kondisi tubuh atau jantung tiba-tiba memerlukan ATP yang banyak atau tinggi, sedangkan proses metabolisme kan runtutannya cukup panjang, sehingga dia bisa mengaktifkan si metabolisme kreatin kinase ini. Jadi si kreatin P ini selanjutnya akan dirubah kembali menjadi kreatin dan juga ATP. Jadi ini adalah sebuah reaksi yang sifatnya reversible, gitu ya. Oke, di sini gambarnya. Pada saat kondisi apa dia menghasilkan PCR. PCR itu adalah fosfokreatin. Fosfokreatin itu bahasa Inggrisnya dari kreatin P. Itu ya, di sini proses detailnya. Teman-teman bisa lihat lagi. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga adalah dasar kenapa protein ini bisa digunakan sebagai marker pada kelainan jantung. Ya, kenapa tidak cukup hanya di EKG saja, gitu misalnya. Jadi kalau kita lihat lagi di myocardial injury itu ada yang sifatnya akut, ada yang sifatnya kronik, gitu ya. Kalau yang sudah masuk ke akut, dia ada yang iskemik dan juga non iskemik. Nah, selanjutnya ada beberapa kriteria dari WHO terkait untuk kita dapat mendiagnosis seseorang itu mengalami tipe iskemik yang akut atau iskemik yang akut atau yang tidak iskemik akut atau yang non iskemik akut, atau mungkin masih masuk kategori myocardial injury yang sifatnya masih kronis gitu. Ini yang pertama ada yang nyeri dada, atau mayoritas keluhan utamanya adalah nyeri dada. Jadi ada perubahan pada EKG-nya. Dan selanjutnya adalah peningkatan penanda biokimia. Jadi dia masuk ke dalam kategori ini, kategori WHO dalam kita bisa menentukan atau tidak sih seseorang ini masuk ke dalam fase yang mana atau kategori yang mana gitu ya. Nah, selanjutnya kenapa kita memerlukan biomarker? Kenapa EKG saja tidak cukup gitu ya? Jadi ada beberapa kasus seperti penderita IMA, dia kondisinya adalah silent infarct. Jadi dia EKG-nya itu dia tidak mengalami perubahan. Biasanya pada penderita diabetes mellitus dan juga biasanya pada orang-orang yang usianya di atas 50 tahun. Nah, selanjutnya sensitivitas rasa sakit sekitar 67%. Tetapi gejala IMA itu sendiri dia tidak khas gitu ya. Seperti ini, 30% ada perubahan pada EKG, tapi 70% tidak ada perubahan pada EKG gitu. Jadi selanjutnya inilah menjadi alasan kenapa konfirmasi marker biokimiawi itu
terutama pada kerusakan miokardial itu sangat penting karena ketika terjadi kerusakan pada miokardium ini, biomarker ini akan diproduksi secara spesifik pada waktu yang tertentu. Jadi kita tidak bisa menggunakan biomarker A pada kapan saja gitu. Ada waktunya spesifik kita bisa mendeteksi biomarker A ini. Ketika kita mendeteksi biomarker A ini, dia menjadi penanda kerusakan atau terjadinya kerusakan pada pada miokardiumnya, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kriteria biomarker yang bisa digunakan. Jadi biomarker itu biasanya protein dalam tubuh, itu yang digunakan itu biasanya ada banyak. Maksud saya adalah protein di dalam tubuh itu kita biasanya memiliki ada banyak. Dan yang mana protein yang bisa kita katakan protein yang bisa digunakan sebagai marker kelainan jantung, atau yang mana bisa kita gunakan sebagai marker untuk diabetes gitu ya. Nah, ada beberapa kategorinya, terutama untuk yang kelainan jantung. Yang pertama adalah spesifitas tinggi, artinya dia diproduksi atau gradien atau perubahan produksi protein ini. Misalnya di kondisi normal, dia kadarnya ada 5%, tetapi kepada kondisi kelainan jantung, dia kadarnya bisa meningkat sampai 20%. Nah, perubahan konsentrasi ini hanya terjadi pada pasien-pasien kelainan jantung. Jadi ketika diukur pada pasien diabetes, dia konsentrasinya masih 5%. Jadi tidak ada perubahan. Hal ini yang disebut dengan spesifisitas tinggi. Artinya dia spesifik pada kondisi tertentu. Dalam kasus ini adalah kelainan jantung. Nah, selanjutnya ukuran molekul itu kecil. Biasanya ukuran molekul yang kecil itu akan lebih mudah dideteksi. Molekul yang kecil ini biasanya dilepaskan setelah proses nekrosis miokardium. Nekrosis itu adalah proses kematian sel penyusun dari otot jantung itu sendiri, gitu ya. Jadi ketika ada proses kematian sel, dia akan banyak molekul kecil yang dilepaskan. Selanjutnya adalah adanya linearitas. Jadi kadarnya ini akan berbanding lurus. Jadi bukan berbanding terbalik ya. Berbanding lurus dengan luas kerusakan. Dalam artian gini, misalnya ada protein A, ketika kerusakan itu masih kecil, atau nekrosisnya itu masih areanya masih kecil, dia konsentrasinya hanya 10%, dari 5% menjadi 10%. Tapi ketika proses nekrosisnya itu sudah hampir 50% dari total sel pada jantung, itu dia konsentrasinya bisa mencapai 40-50% peningkatan. Nah, itu yang disebut dengan kadar perbandingannya, itu berbanding lurus dengan luas kerusakan dari si miokardium itu sendiri. Selanjutnya, cukup lama di dalam plasma. Kenapa alasan cukup lama di dalam plasma? Karena ketika kita mau mengecek biomarker, itu kita akan mengambil darah, gitu ya. Jadi teknik-teknik yang sifatnya tidak menyakiti atau tidak terlalu menyakiti si pasien. Jadi biasanya diambil dari darah. Salah satu lapisan pada darah itu adalah cairan plasma, di mana cairan plasma ini mengandung berbagai jenis protein. Jadi harapannya marker ini juga berada di cairan plasma darah ini, sehingga itu bisa digunakan sebagai penanda ketika kita mau mengecek apakah seseorang atau pasien mengalami kelainan jantung. Nah, misalnya pada kondisi normal tidak dialami sirkulasi atau sirkulasinya atau konsentrasinya sangat kecil. Selanjutnya juga pastinya syarat utamanya lagi adalah harganya yang tidak terlalu mahal. Artinya adalah proses produksi atau penghasilan dari alat yang digunakan untuk mendeteksi itu tidak kompleks, tetapi lebih ke sederhana gitu. Nah, ini ada beberapa marker. Oke, kita cepat saja, kita masih punya 9 menit. Seperti saya sudah jelaskan, marker utama adalah protein. Protein ada banyak jenisnya, ada protein yang tergolong ke dalam enzim. Enzim ini protein. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan komponen struktural. Komponen struktural ini adalah enzim-enzim yang berada, kalau enzim itu kan muncul atau aktif karena ada proses biokimia yang terjadi sehingga dia aktif. Sedangkan komponen struktural ada protein yang memang lokasinya di sana. Misalnya troponin itu memang ada di miokardium misalnya. Nah, itu contohnya.
Nah, beberapa marker di sini seperti enzim yang biasanya digunakan untuk deteksi adalah konsentrasi dari laktat dehidrogenasa atau LDH. Tadi kan di proses awal ada yang namanya LDH ya. Ketika kita mau merubah laktat menjadi asam pirufat kembali di dalam mitokondria itu memerlukan LDH. Nah, LDH itu ini. Atau disebut juga laktat dehidrogenase. Nah, dia punya isoenzim. Isoenzim itu artinya ketika enzim itu bentuknya macam-macam. Jadi ini dia dihasilkan oleh gen yang homolog, tetapi dia bentuknya bisa berbeda-beda. Jadi lock and key-nya itu berbeda. Nah, untuk yang spesifik pada jantung itu ada LDH1 dan juga LDH2. Ini yang paling sering digunakan sebagai marker pada cardiac injury. Nah, ini yang saya bilang dia spesifik waktunya. Untuk LDH1 dan LDH2, dia meningkat di waktu 8 jam setelah terjadinya infak. Ya, jadi ketika teman-teman mengeceknya atau adik-adik mengeceknya di hari kedua atau setelah 24 jam, setelah hari ke-7 ataupun hari ke-12, ini dia akan menurun kondisinya. Jadi dia sudah tidak efektif lagi untuk dijadikan sebagai marker ketika di hari 7 dan sampai dengan 12 setelah terjadinya infak. Nah, puncaknya atau konsentrasi tertinggi dari LDH ini bisa ditemukan di waktu 24 sampai dengan 48 jam setelah terjadinya infak. Itu ya kenapa saya bilang dia sangat bekerja sangat spesifik, karena kalian harus memutuskan marker apa yang akan kalian gunakan dan kapan kalian bisa mendeteksinya, jangka waktu deteksinya, dan kapan mereka sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai marker yang spesifik dan efektif, gitu ya. Nah, selanjutnya enzim yang kedua adalah aspartate transminase. Ini biasanya enzim ini diproduksi ketika terjadi proses nekrosis pada sel-sel jantung atau kematian sel. Utamanya adalah di jantung. Utamanya adalah di jantung, tapi dia tidak hanya spesifik ditemukan di jantung, tapi juga ditemukan di hati, otot rangka sampai dengan limpa. Oke, pada kondisi pasien AMI, nanti kalian cari ya AMI ini kepanjangannya apa. Itu dia aktivitasnya meningkat 6-12 jam. Ya, jadi puncaknya itu adalah di 6-12 jam setelah infak. Sedangkan di 24-34 jam itu dia masih bisa dideteksi, sedangkan pada saat waktu dia 4 hari, waktu sampai di 4 hari, itu sudah tidak bisa dideteksi lagi. Jadi fungsi biasanya LDH dan AST ini biasanya digunakan untuk monitoring. Jadi kalau kita mau tahu sebenarnya dia terjadi kelainan atau tidak. Misalnya di awal, karena ini kan jangka waktunya cukup panjang, 24-36 jam, 24-48 jam. Jadi serialnya itu pasti panjang untuk bisa dideteksi, sehingga itu fungsinya untuk monitoring apakah setelah sekian jam terjadi kelainan jantung setelah proses infak itu tadi, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kreatin kinase. Tadi kan kreatin kinase juga digunakan dalam proses metabolisme cadangan energi ya. Nah, selanjutnya di sini juga bisa digunakan sebagai marker. Nah, kembali lagi, dia karena enzim, dia pasti ada isoenzimnya. Dia memiliki 3 isoenzim, dan yang utama adalah yang tipe kedua. Kreatin kinase MB atau tipe kedua ini, dia paling dominan itu ada di jantung. Jadi sekitar 28% itu ditemukan di jantung. Jadi ketika dia ada perubahan konsentrasi, kita bisa menyampaikan bahwa terjadi sesuatu pada jantungnya, gitu ya. Nah, ini kadar CKMB meningkat saat iskemia miokardium, mulai dari 4-6 jam setelah infak, puncaknya di 11-24 jam, dan normalnya di 2-3 hari. Jadi, ada rentetan atau waktu-waktu spesifik kalian bisa melakukan deteksi menggunakan spesifik marker ini. Nah, selanjutnya troponin. Nah, troponin ini ada yang sifatnya gold standar.
Kenapa gold standar? Karena dia paling banyak atau paling sering ditemui terjadi perubahan pada pasien-pasien yang mengalami kelainan jantung. Ya, jadi puncaknya itu waktunya sangat singkat, jadi dia tidak cocok atau tidak tepat digunakan sebagai monitoring, karena waktunya hanya 12 jam. Setelah serangan pertama itu maksudnya infrak pertama kali ditemukan. Dia kalau ini troponin, karena troponinnya struktural, troponin struktural ini dia tidak isoenzim, tapi dia punya subunit namanya. Subunit itu ini. Jadi troponin itu adalah kompleks protein, sedangkan subunit itu adalah yang menyusun si kompleks protein ini. Ini ya, sudah bisa dilihat dari gambar. Jadi ketika terjadi suatu masalah pada miokardium, di plasma atau di darah, itu akan ditemukan peningkatan si troponin itu. Gitu. Jadi, nih di sini ya. Jadi ketika ada masalah atau iskemik miokardium di sini, dia akan merilis atau melepaskan troponin yang jumlah besar ke dalam darah atau ke dalam plasma darah. Jadi di sini ketika kita melakukan pengecekan, nilai troponinnya sangat tinggi. Nah, ketika nilainya sangat tinggi, ini menjadi penanda atau marker bahwa terjadi masalah atau iskemik miokardium. Nah, salah satu lainnya adalah protein HFABP. Nah, ini protein ini adalah perannya untuk di metabolisme fatty acid di jaringan otot jantung itu sendiri. Jadi enzim ini adalah yang berperan dalam mengikat si fatty acid, selanjutnya nantinya akan masuk ke asetil-CoA dan dirubah lagi. Nah, ketika terjadi proses atau gagal jantung, ini dia konsentrasinya sangat tinggi glukosanya di dalam. Glukosa yang masuk banyak, sedangkan fatty acidnya tidak masuk. Nah, sehingga si enzim ini atau HFABP ini akan keluar dalam jumlah yang banyak. Ketika dia keluar dari si mitokondria dalam jumlah yang banyak, hal ini menyebabkan atau mengaktifasi dari sistem imun tubuh kita, gitu. Sistem imun tubuh kita aktif, ketika dia aktif, dia akan menyebabkan yang namanya inflamasi. Proses inflamasi ini selanjutnya akan menjadi marker penanda bahwa terjadi masalah, dan kadar si HFABP ini juga bisa menjadi marker ketika kita mau mengecek di darah. Karena kan ketika terjadi proses inflamasi yang berlebihan, itu akan menyebabkan nekrosis pada sel, sehingga akan meningkatkan kematian pada sel itu sendiri. Oke. Ini beberapa ya jenisnya. Enzim dan juga waktu spesifiknya, kapan bisa dideteksi, dan sampai kapan. Ini perubahan gradien enzim yang dialami ketika menjadi atau mengalami yang namanya kelainan atau gagal jantung. Oke, sampai di sini yang ditanyakan dulu. Oh, waktunya sudah habis ya. Ada yang ditanyakan dulu, adik-adik? Karena waktunya juga sudah habis, kalian ada kuliah lagi setelah ini? Oke, kita lanjut dulu kuliah kalian. Kalian bisa tanyakannya di LMS ya. Nanti saya akan coba jawab di LMS. Untuk ditanya ahli dan juga di pleno nanti ya. Jangan sampai tidak ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat kuliah lagi untuk kuliah 11 ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bu.